Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan pada pagi hari ini, melalui pujian penyembahan kami, melalui ibadah kami Tuhan, berkenan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan sepanjang ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu.
nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Mari saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, Ku bawa rinduku, Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, Gereja kami dipenuhi, kota kami, kota kami dipenuhi
hati kami dipenuhi nama Tuhan. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hadirat Tuhan berkuasa atas umatnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya barusan kembali dari Luwuk. Di Luwuk saya ketemu anak kecil. Anak kecil ini mendemonstrasikan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia lihat ada satu orang tua. Tiba-tiba dia datangin orang tua, dia pegang tangannya, dia gandeng masuk. Saya lihat, terus saya tanya orang tuanya, kamu yang ajar ini anakmu? Enggak, dia datang dari sendiri. Terus saya bertanya sama Tuhan, kok bisa ya anak kecil ya? Orang tua udah dewasa seperti saya aja cuek aja lihat oma-oma lewat gitu. Ternyata anak kecil tuh punya kapasitas berbuat baik. They have the capacity. Jadi ada kapasitasnya dikasih oleh Tuhan. Jadi kita doakan nanti mereka besar, kapasitas itu mungkin besar. Mereka jadi mau menolong orang. Mari angkat tangan saudara. Bapa di surga, berkati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami mempunyai kapasitas untuk jadi orang jujur, orang yang berbakat, orang yang terus mengejar cita-citanya dengan baik. Anak kami punya bahan yang dahsyat Tuhan. Untuk itu kembangkan Tuhan Yesus talenta-talenta kehidupan mereka. Terpujilah namamu, berkati kami orang tua yang terus menjadi teladan. Supaya mereka melihat, mencontoh. Mereka kemudian memahami bahwa banyak hal yang dapat mereka lakukan. Terima kasih untuk anak-anak ini. Terpujilah namamu, berkati juga tim Agape Kids yang melayani. Seberapapun mereka Tuhan yang setia terus melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. God bless. Puji nama Tuhan. Mari sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Ada satu nama yang ajaib. Mencelikan yang buta, yang lumpuh berjalan. Siapa namanya? Yesus namanya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Namanya dahsyat, namanya luar biasa. Adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan berderi, menyanyi bagi-Mu sari. Semua yang bernapas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Namanya dahsyat dan ajaib. Adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, menyanyi bagi-Mu
Namanya dahsyat dan ajaib, perbuatannya luar biasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Nama-Mu dahsyat Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Tiada yang lain selain hanya Engkau Yesus. Haleluya. Berikan sorak yang lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Dia sahabat kita yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Engkaulah sahabatku. Yesus, Engkau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Engkaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sungguh Tuhanku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, Karena siapa? karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Engkaulah sahabatku. Yesus, Engkau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Engkaulah sahabatku. Yesus, Engkau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber Tuhanku. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah pengharapan dalam hidup kita. Mari kita tetap percaya kepada Dia. Haleluya.
sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya Dia menjadi sahabat kita yang luar biasa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Berikan sorak yang lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kekasih. Minggu ini minggu keempat kita memberikan korban syukur 2 kali. Kita memberikan persembahan yang pertama untuk gereja. Mari kita siapkan korban syukur kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk membawa korban syukur kami kepadamu pagi hari ini. Biarlah korban syukur yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang akan memberi Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati para pelayan-Mu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku.
dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Karena tidak ada Tuhan yang setia seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dipilih, kami dipanggil bahkan untuk mendekat Tuhan di dalam rumah-Mu. Bisa memuji-muji Engkau bersama-sama dengan saudara seiman. Dikuatkan di dalam Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Dan hari ini kami percaya Tuhan, firman-Mu juga akan menguatkan kami, membangkitkan iman kami dan memulihkan hidup kami. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya kepada nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu dan segenap pelayan jemaat dan jemaat Tuhan, hari ini saya boleh ada di tempat ini. Dan tadi sempat ngomong sebentar dengan Ibu Gembala ya, ternyata dulu pernah ya Bu ya. Dan saya ingatnya dulu belum di sini gitu ya, berarti wow ini increasing yang luar biasa sekali, pelipat gandaan yang luar biasa sekali, tempat yang indah dan saya bisa merasakan hadirat Tuhan di sini. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan saudaraku tentang breakthrough praise. Jadi ucapan syukur, puji-pujian yang mendatangkan terobosan. Saya dulu melayani Tuhan dan sampai sekarang banyak itu di bidang puji-pujian. Dulu saya waktu bertobat juga waktu saya masih kuliah di Bandung, itu adalah era pemulihan puji-pujian. Jadi dari yang sebelumnya kita memuji Tuhan tuh kaku gitu ya. Terus lagunya juga nggak pernah ada lagu yang baru. Alat musik cuman orgel saudara tahu nggak itu yang musik di kakinya tuh kayak mompa gitu ya. Dan kayaknya hina sekali kalau sampai pakai alat musik seperti ini. Jadi saya itu bertumbuh dalam masa transisi itu Bapak Ibu Saudara. Dimana kalau tepuk tangan itu ndak halal saudara ya dalam pujian, dalam ibadah. Saya sempat ada dalam masa itu dan kemudian terjadi transisi. Kalau yang nggak ngalami masa itu ya kelihatannya dari dulu pujian penyembahan seperti ini. Enggak Bapak Ibu Saudara. Bahkan di kampus saya dulu saya kuliah di ITB. Itu setiap hari Jumat ada ada kebaktian ya, kebaktian untuk kaum mahasiswa Kristiani. Itu alat musiknya cuman piano sama gitar. Keyboard aja waktu itu belum ada loh saudaraku ya. Jadi kalau hari ini kita bisa sangat diberkati dengan kemajuan, pujian penyembahan. Sebenarnya itu sudah ada dari zaman dahulu ya. Jadi iblis itu selalu berusaha memasukkan kita ke dalam era kegelapan di mana puji-pujian itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Padahal puji-pujian itu sesuatu yang penting. Ucapan syukur, karena dalam puji-pujian jemaat itu diajak mengucap syukur saudaraku ya. Itu penting. Bahkan pemberitaan firman Tuhan tanpa diawali dengan puji-pujian itu seperti menabur di tanah yang kering. Karena firman Tuhan berkata Yehuda itu harus membajak. Orang kalau mau tabur benih itu harus bajak tanahnya dulu. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan Yehuda itu adalah puji-pujian, ucapan syukur itu harus bajak dulu tanah sebelum benih ditaburkan. Dan hari ini kita mau ingin apa sih janji firman Tuhan kalau orang yang suka bersyukur memuji-muji Tuhan itu akan mengalami terobosan. Dan kita tahu kita perlu banyak terobosan, amin. Pandemi ini 2 tahun lebih saudaraku itu banyak mengurung orang, mengurung juga pekerjaan, bisnis, usaha, kegiatan. Kita perlu banyak terobosan dan kita mau terobosan yang kita alami adalah dari Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang mengandung janji tentang terobosan. Kita baca berganti-gantian, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara membaca perikop ini secara utuh berganti-gantian ya, dan nanti kita akan fokus kepada beberapa ayat. Dimulai dari ayat 8, nanti kita akan baca sampai ayatnya ke-17. Ayat genap saya baca, Bapak Ibu Saudara baca ganjil, dan nanti pada ayat ke-17 kita baca bersama-sama. 1 Tawari 14 ayat 8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 9. Ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. 11. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. 13. 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 15.
16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. 17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudara, kita tahu kisah ini berakhir dengan kemenangan ya. Tapi kisah ini juga mengajarkan kita, satu persoalan selesai, ada persoalan berikutnya. Satu kemenangan terjadi, ada persoalan berikutnya. Tapi orang yang mengikut Tuhan akan walaupun mengalami tantangan lagi, Tuhan janji ada kemenangan lagi. Jadi kita harus mengerti ini Bapak Ibu Saudara. Kita hidup tuh nggak kayak cerita Cinderella ya. Ketika sudah bertemu pangeran, menikah dan berbahagialah sampai selama-lamanya. Seolah-olah nggak ada penderitaan, nggak ada air mata lagi. Kita akan mengalami banyak hal, tapi yang kita tahu Allah kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah saudaraku, di mana ayat janji tentang terobosan itu daripada Allah dari ketika kita memuji Tuhan? Dalam 1 Tawarim 14 ayat 11 ya. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Ada kemenangan di sini. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos. Katakan bersama menerobos. Jadi yang menerobos siapa saudaraku? Allah. Musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ya saudara. Jadi saudara lihat di sini. Saya sengaja di PPT saya kasih warna ya. Warna supaya saudara dan saya itu bisa lebih fokus ke sana. Allah telah menerobos. Ada kata terobosan di sana. Kemudian tempat itu dinamakan, kan dikatakan sebab itu. Kenapa dikatakan sebab itu? Berarti nama Baal Perasim ada hubungannya dengan Allah menerobos. Baal itu Tuhan ya, Allah. Ya, tergantung Allahnya huruf besar apa huruf kecil kalau kita ya. Kita taunya kan ada Nabi Baal, ada Baal yang disembah di zaman Raja Ahab gitu saudaraku. Tapi Baal itu artinya Allah. Jadi Baal Perasim, Perasim itu menerobos. Allah menerobos di sana. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Jadi kata menerobos itu dari kata peres. Nah saya ceritakan dulu. Cerita zaman dulu nih saudaraku ya. Jadi Yehuda itu punya bayi kembar dari Tamar. Bayinya itu kembar dan zaman dulu nggak ada USG, nggak ada yang lain-lain saudaraku ya. Dan kemudian ketika sudah menjelang melahirkan, jadi artinya sudah titik mau keluar bayi, datang bidan dan saudara bisa cek itu di kitab Kejadian, bayi yang sudah di jalan lahir itu mengulurkan tangannya tapi nggak jadi lahir gitu. Ada delay saudara. Diikat benangnya, tangannya dengan benang merah oleh bidan. Dan kemudian ketika bayi itu lahir, benang merahnya nggak ada. Kalau kita melihat kejadian seperti itu apa kesimpulan kita? Benang merahnya copot. Ya enggak saudara? Soalnya udah diikat, sudah di jalan lahir. Jadi kalau ada dua bayi itu udah di jalan antrian. Dan itu nggak mungkin akan bisa berubah lagi. Karena waktunya sudah tiba untuk melahirkan. Lahirlah bayi pertama. Si Koko ini, kakak ini saudara, enggak ada benang merahnya. Tapi kemudian ketika bayi kedua lahir, adik, dedek saudara, ada benang merahnya. Kita kan tercengang saudara. Di jalan lahir sudah antrian, yang tadinya dedek bisa nge-bypass jadi Koko. Bukankah itu mustahil saudaraku? Sebab itu bidan tuh bilang begini, ini anak ini namanya Peres. Begitu kuatnya engkau menerobos, sebab itu dia dinamakan Peres. Jadi Peres itu artinya terobosan. Kisahnya diawali dengan kisah anak bayi yang bisa nerobos di jalan lahir. Itu sulit saudara. Biasanya orang yang suka salib penyalip itu saudara di Medan. Saudara. Karena di Medan itu saudara hanya ada lampu merah, lampu hijau, lampu oranye yang harusnya hati-hati itu justru kesempatan untuk menyalip. Karena itu katanya masih merah muda saudara ya. Nah saudara, jadi artinya apa saudaraku? Ini mustahil. Itulah yang terjadi ketika seseorang ada dalam Tuhan. Dan apa hubungannya dengan puji-pujian? Kita baca Matius 1 ayat 6, ayat 3. Ini hanya ayat yang diulang kembali saudara dari kitab 1 Tawarikh. Kalau saudara tahu ada
kisah tentang Yabes, itu silsilah keturunan Yehuda. Kalau Matius 1 itu silsilah keturunan Yesus ya, sampai Yesus lahir. Matius 1 ayat 3 berkata, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah. Peres tadi kita sudah tahu artinya terobosan. Yehuda itu artinya apa? Yehuda itu artinya puji-pujian. Yehuda itu artinya bersyukur. Saudara tahu orang di Israel kalau kasih nama kepada anak itu ada muatannya, kontennya saudara, ada maksudnya. Jadi waktu Lea, istri yang tidak diinginkan oleh Yakub dan yang harus terpaksa jadi istrinya, melahirkan anak pertama, Lea itu tahu suaminya gak cinta sama dia. Dia bergumul dengan Tuhan. Jadi ketika lahir anak pertama dia beri nama Ruben. Ruben artinya Tuhan melihat. Perkataan Lea itu begini, Tuhan melihat bahwa aku tidak dicintai maka diberikannya anak ini kepadaku. Itu sebabnya dia menamakan anak itu Ruben. Ruben artinya God sees, Tuhan melihat. Kemudian lahir anak kedua namanya Simeon. Simeon artinya apa? Tuhan mendengar. Apa doa Lea waktu itu? Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Berarti sudah lahir Ruben, sudah dicintai belum saudara? Belum. Udah dijawab belum doanya? Belum. Masih ikut Tuhan gak dengan setia? Masih. Karena Ruben, Simeon artinya Tuhan mendengar. Ketika lahir anak ketiga, dia beri nama Lewi. Apa yang dia katakan pada waktu itu? Kali ini suamiku akan lebih erat lagi kepadaku karena aku sudah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Berarti sudah ada Ruben, sudah ada Simeon, sudah erat gak suaminya saudara? Belum. Bayangkan saudara, 3 periode datang sama Tuhan gak ada jawaban. Kebanyakan orang langsung meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kelahiran anak yang keempat, dia itu nggak ngomong apa-apa saudara. Kalau tadinya kan dia selalu ada permohonan ya saudara ya. Tapi ketika kelahiran anak keempat dia cuma bilang begini, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya dia menamakan anak itu Yehuda. Yehuda itu dari kata Ibrani yadah, artinya mengangkat tangan, raise hand, surrender, berserah bukan menyerah. Amin. Aku tidak tahu, mungkin dalam hatinya kenapa Tuhan belum menjawab. Tapi yang aku tahu Tuhan itu tahu tentang masa depanku. Jadi kata praise pertama yang diucapkan manusia, karena praise itu ada 7 saudara di dalam Alkitab. Saya nggak mau bicara itu hari ini. Tapi kata praise pertama yang diucapkan manusia itu adalah iyadah. Diucapkan oleh seorang wanita yang masih menangis. Diucapkan seorang wanita yang tahu bahkan kelak dalam panjang masa kehidupannya saudara. Yakub ini masih tetap lebih sayang kepada Rahel, lebih sayang kepada anak-anaknya Rahel. Itu terjadi. Tapi dia dipakai Tuhan untuk menegakkan tonggak sejarah rohani bahwa mengucap syukur tidak perlu alasan. Tidak perlu dijawab Tuhan dulu baru kita mengucap syukur. Tidak perlu ngalami terobosan dulu mengucap syukur. Kenapa saudaraku? Mau saudara ngalamin, mau saudara gak ngalamin, Tuhan tetap Tuhan. Jadi bagian kita bersyukur. Tapi syukur yang seperti ini saudara, daya terobosnya luar biasa. Bersyukur bukan karena mengalami, bersyukur bukan karena dijawab, tapi bersyukur karena mengerti. Percaya kepada Tuhan, itu daya terobosnya luar biasa. Karena saudaraku walaupun nama Lea tidak ada dalam silsilah, tapi dari keturunannya lah Tuhan Yesus lahir. Bukan dari Yusuf yang lebih dikasihi Yakub, bukan juga dari Benyamin anaknya Rahel, tapi dari siapa saudara? Dari Yehuda. Siapa Yehuda? Anaknya Lea. Orang yang mengucap syukur dengan kualitas yadah saudara. Kan mengalami terobosan. Karena dikatakan Yehuda memperanakkan Peres. Tadi Yehuda artinya apa saudara? Praise. Praise memperanakkan terobosan. Orang yang bersyukur kualitas yadah without reason pun tetap bersyukur. Tuhan bilang aku yang akan buat terobosan bagi dia. Jadi hari ini kalau kita ingin mengalami terobosan saudara, ini formulanya Alkitab saudara. Oleh sebab itu saudara untuk mengalami terobosan kita tahu yang menerobos itu adalah Tuhan. Jadi poin yang paling penting untuk mengalami terobosan harus ada God of the breakthrough. Allah penerobos. 1 Tawarim 14 ayat 11 berkata tadi kita baca lagi saudara. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos. Dari kalimat ini saja saudara kita tahu untuk terjadi terobosan harus ada Allah yang menerobos. Bagaimana kalau Allah menerobos? Seperti air menerobos. Saudara tahu yang namanya air menerobos? Nggak ada yang nggak bisa diterobos sama dia saudara.
Sekecil apapun ada lubang dia bisa masuk di sana. Saya tinggal di pemukiman di Jakarta Timur, sudah jauh ya saudara dari sini ya. Itu puji Tuhan rumah saya agak tinggi, jadi nggak kena banjir. Tapi sekeliling saya tuh kena banjir. Ada supermarket tuh ya saudara, setiap kali udah mau musim hujan begini, udah bangun, udah gotnya didalamin ya saudara ya, udah di jalannya ditinggiin. Tapi kalau dia nggak bisa masuk dari depan, dia masuk dari toilet saudara. Pokoknya kalau ada tempat dia bisa keluar dari situ saudara. Jadi artinya kalau Allah menerobos itu ilustrasinya seperti air menerobos. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti bagaimana Tuhan menerobos dengan membuat Peres duluan lahir daripada Zerah. Itu suatu perkara yang sangat mustahil. Maka begitu banyak perkara mustahil dalam hidup kita, Allah sanggup menerobos. Dan namanya penerobos itu selalu jalannya di depan. Saudara ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu suka menerobos. Mika 2 ayat 13 berkata, penerobos akan maju di depan mereka. Di tempat kami ada misionaris SMP aja gak lulus saudara. Tapi firman Tuhan katakan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berpengetahuan akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang berpengetahuan. Justru kalau jadi misionaris saudara gak boleh pakai otak saudara ya. Saya lihat orang-orang yang gak boleh pakai logika maksud saya. Kalau pakai logika, langsung mujizat tuh gak jadi datang saudara. Ada hamba Tuhan yang pernah cerita, selama saya pelayanan di Papua tuh banyak mujizat. Begitu pindah di Jakarta, mujizatnya jadi kurang. Ya gak tahu apa mungkin kurang bergantung kepada Tuhan karena segala sesuatu semuanya nyaman. Nah ini saudara misionaris nih, gak tamat SMP tapi pergi kemana-mana menerobos. Membuka jalan, buat KKR. Itu namanya penerobos itu seperti itu saudara. Dan Tuhan bilang dia akan maju di depan. Mereka akan merobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Tuhan janji, hari ini apa persoalan Bapak Ibu Saudara? Saya juga mengalami banyak persoalan dalam hidup saya saudara. Dalam berbagai hal, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan suami saya, dalam hubungan dengan keluarga, dengan anak-anak, cita-cita anak saya. Saya banyak mengalami persoalan. Tapi saya saksi di depan saudara. Allahku yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah gagal menerobos. Sesulit apapun dia bisa menerobos. Gak masuk akal pikiran sekalipun dia masih bisa menerobos. Seperti air menerobos. Dan itu harus jadi sukacita bagi kita saudara. Karena satu-satunya Allah penerobos. Gak ada yang lain. Cuman Allah kita. Yesaya 64 ayat 4 berkata, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Firm sekali. Di atas muka bumi ini ada banyak Allah saudaraku. Tapi satu-satunya Allah yang mampu menerobos hanya Tuhan kita. Kita harus mengerti akan hal ini. Dan tidak ada yang bisa menahan dia menerobos jurang maut sekalipun. Saya punya kesaksian saudara keponakan saya yang sakit leukemia waktu masih SMP kelas 2. 10 bulan dia sakit saudara dan sudah itu dia meninggal. Orang tuanya tuh sampai habis saudara segala harta itu berobat di Malaysia saudara ya untuk menyembuhkan anak ini. Saudara, tapi yang luar biasanya sampai rambutnya sudah nggak ada saudara ya. Dan dia hidup itu belum zaman Instagram saudara, masih zaman Twitter dan Facebook. Nah dia banyak pakai Twitternya. Dia itu daya juangnya itu tinggi sekali untuk bisa hidup. Tapi lebih daripada itu kepercayaannya kepada Tuhannya luar biasa sekali. Rasanya kalau kita yang jadi Tuhan rasanya nih saudara, kalau saya mengandai-andaikan kayaknya kepengen deh sembuhkan dia. Selama sakit dia tulis buku diary dia yang orang tuanya gak pernah tahu apa yang dia tulis di situ. Dia tulis ayat-ayat firman Tuhan dan kebanyakan itu adalah mazmur, puji-pujian. Ada 101 halaman, 599 ayat yang dia baca memberkati dia tulis. Waktu dia sudah menjadi terbujur kaku saudara, saya baca di hari itu air mata saya netes. Tuhan, untuk orang yang imannya seperti ini, kepengen sembuh Tuhan, kenapa enggak Engkau sembuhkan? Dan dia berkata dalam satu tulisan dia mazmur yang dia tulis saudara, tetapi aku tidak mati, tetapi aku tidak akan mati, aku akan hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dia mati saudara.
bagaimana menciptakan Tuhan yang luar biasa. Sesudah dia meninggal saudara, papanya beres-beresin barang-barangnya, ketemu handphonenya. Baca Twitternya, dia DM-an sama orang lagi sakit kanker otak. Anak ini sudah dibawa saudara sampai ke Singapura, mau lihat bone marrow-nya, tulang sumsumnya, kan bisa dari situ saudara ya, terapinya. Dan dikatakan sudah rusak, gak ada harapan. Dia tulis di Twitternya, kata dokter itu gak ada harapan, jempol ke bawah buat dokter itu. Tuhanku besar dahsyat, wih. Ucap syukurnya tuh ngeri saudara. Seperti tadi Bapak Gembala bilang ya, jangan pernah batasi kapasitas anak-anak. Masih kelas 2 SMP loh saudara. Tiap hari waktu saya kesempatan datang, dia pernah kritis dan kami datang ke sana. Saya lihat saudara, mereka tuh nyembah pagi dan sore. Waduh, rasanya nggak tahan saudara lihatnya. Terus orang tuanya lihat, dia DM-an sama temannya yang sakit kanker otak. Temannya bilang, "Kak, aku harus gimana ya? Kata dokter sudah tidak ada harapan." Dia bilang begini, "Jangan percaya, kamu harus lebih percaya kepada Tuhan. Dia dahsyat, dia hebat, dia ajaib." Pada saat itu dia tahu dia sudah tidak punya harapan lagi saudara. Itu yang namanya presekualitas yadah. Nggak goyah imannya terhadap Tuhannya. Meninggal. Mau buat apa? Tadi saya katakan saudara, bahkan jurang maut pun tidak bisa menghentikan Tuhan untuk menerobos. Saya baca diari itu tersentuh. Dulu saya blogger, belum ada vlogger gitu belum ada saudara, masih jadul. Saya blogger, suka tulisan. Saya tersentuh sekali melihat tulisan ini dan saya tulis dan nggak punya ekspektasi apa-apa, nggak pakai tag, nggak pakai apa-apa, sudah cuma menulis begitu saja. Karena menurut saya ini saya ingin abadikan ini sebagai satu perjalanan hidup saya atas perjalanan keponakan saya. Saudara tahu melihat Tuhan menerobos seperti apa? Tulisannya beredar ke mancanegara saudara. Tulisannya beredar ke mancanegara. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba blog saya itu banyak sekali yang baca. Satu hari itu bisa sampai 100.000 orang ngehits. Itu zaman dulu itu udah luar biasa sekali saudara. Dan saya kan tidak pakai AdSense ya. Google AdSense, sampai ada tuh orang dari luar negeri bilang, goblok banget nih orang yang punya blog, bisa dapat duit banyak nih. Karena ada AdSense dari Google bahwa ini orang banyak yang baca blognya. Cuman saya bilang, saya kalau pelayanan nggak mau begitu. Saya mau tulus, saya nggak mau hitung-hitungan, saya nggak mau ngelihat cari keuntungan daripada firman Tuhan. Saudara tuh sampai ke Amerika Serikat, sampai ada gereja yang ngundang saya bukan karena kapasitas saya sebagai penyanyi loh. Karena tulisan ini. Karena Oci bilang, stop complaining, keep praising. Namanya Oci. Saudara-saudaraku lihat, gerbang kematian pun gak bisa menghentikan. Tulisannya sampai kemana-mana dan banyak orang menulis lagi, makin sampai tambah kemana-mana. Teman saya lagi Bible study di Singapura ngomong, boleh gak kami pakai ini untuk Bible study kami kaum wanita. Ada pendeta di Amerika bilang, boleh gak saya masukkan ini di dalam khotbah saya. Saya bilang, Tuhan, benar ketika dia berkata, aku tidak akan mati, aku akan hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Itu Tuhan sediakan bagi orang yang bersyukur senantiasa saudara. Dan kemudian yang kedua saudara yang penting, jangan takut sama masalah. Karena untuk terjadi terobosan berarti harus ada masalah yang harus diterobos. Yang mengerti katakan amin. Tadi dikatakan dalam 1 Tawarin 14 ayat 11, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Ada musuh, ada persoalan, ada tantangan. Dan saudara tahu mereka di mana bertemunya? 1 Tawarin 14 ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Saudara tahu nggak? Ini orang Filistin datang ke sana, tekadnya cuma satu, tidak akan pulang sebelum menang. Yakin di atas kertas akan menang. Kenapa mereka begitu yakin akan menang? Karena ini kan sesudah Daud dinobatkan menjadi raja. Kisah terakhir pelarian Daud sebelum dinobatkan menjadi raja seluruh Israel, dia melarikan diri ke Filistin. Saking dia takut sampai pura-pura gila, sampai air liurnya dia bikin sandiwara saudara. Saking dia ketakutan, kenapa dia ketakutan? Dia itu wanted number one, enemy wanted number one di Filistin. Karena dulu Goliat pahlawannya Filistin, dia yang pancung saudara. Dia yang kalahkan. Semua orang Filistin ingin membunuh dia saudara.
dia harus jadi fugitif ke sana. Dan sekarang orang yang pernah jadi pelarian, jadi raja. Apa yang tempat negara yang didatangi, apa nggak merasa di atas kertas nih saudara? Loh ini yang jadi raja ini dulu lari loh ke negeri kami. Pasti menang. Dan menyerbunya di lembah Refaim. Refaim itu artinya raksasa. Lembah itu tempat terbuka. Kalau diserbu di sana saudara, sudah pasti kalah. Karena tidak ada benteng perlindungan. Orang itu kalau perang tuh sudah benteng, amin. Kalau di lembah area terbuka, area yang rendah, dipanah habis semua saudara. Dan Refaim raksasa. Tapi saya mau bilang sama saudara, justru kalau ada masalahmu, engkau butuh Tuhan untuk menerobos. Kita disediakan kapasitas oleh Tuhan untuk hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan otomatis, dengan kekuatan kita. Tapi kalau yang namanya masalah yang gak bisa diterobos, itu rumus matematika gak berlaku saudara. Rumus firman Tuhan yang harus diterapkan. 5 tambah 2 bukan 7, amin. 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki dan kenyang. Padahal kan lebih dari 5.000 laki-laki ya. Ibu-ibu kan pada protes, kok ibu-ibu gak dimasukkan? Pasti bapak-bapaknya kan bawa istrinya juga ya. Anak-anak pasti yang punya roti itu pasti bawa mamanya. Ibu-ibu gak dimasukkan karena ibu-ibu makannya sedikit. Nasi kucing. Kalau dibilang 5.000 laki-laki makan dan kenyang, itu berarti 5 roti itu jadi begitu banyak saudara roti. Itu maksudnya Tuhan mau menonjolkan kehebatannya. Tapi kalau tidak ada persoalan, ada 5.000 orang tidak bisa makan, maka kita nggak akan bisa melihat terobosan itu terjadi. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan selalu pakai hal yang kecil untuk membuat terobosan. Karena supaya apa? Jangan sampai kita berkata, itu karena saya bisa mendatangkan sekian banyak roti buat ribuan orang. Nggak bisa ngomong gitu saudara. Dan hasil yang terjadi pasti luar biasa. Sisa 12 bakul toh. Ikannya ada sisa dikit di bagian yang nyatakan. Gak sampai berbakul-bakul karena orang Israel ternyata sama kayak orang Batak. Bungkus bawa pulang. Sama orang Manado, bungkus Jo, bawa pulang. Ikannya, roti banyak di rumah, nasi banyak di rumah. Jadi artinya saudara, kalau lagi ngalami persoalan yang Anda gak bisa terobos, gak bisa dengan kekuatanmu. Justru seperti Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy. Karena kita butuh Tuhan menerobos. Dan kalau Tuhan yang menerobos, hasilnya juga pasti luar yang biasa. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saudara tahu di Alkitab dikatakan lembah air mata akan menjadi lembah yang penuh dengan mata air. Jadi lembah itu tempat pembalikan keadaan. Kalau hari-hari saudara mengalami kemerosotan dalam bisnis. Kalau ada dalam lembah hari-hari saudara dalam pekerjaan. Banyak yang PHK toh selama pandemi. Ada juga yang mengalami pengurangan, penurunan gaji. Ada banyak hal yang terjadi saudara. Tapi justru di lembah itu akan terjadi pembalikan keadaan bagi orang-orang yang suka memuji Tuhan. Refaim itu kan sering dianalogikan dengan raksasa. Saudara kalau ketik kata Refaim banyak dianalogikan, diberikan kepada orang-orang keturunan raksasa. Tapi kata Refaim itu dalam bahasa Ibrani juga adalah kesembuhan. Yehova Rafa. Jadi raksasamu hari ini saudara, ketika Tuhan balikan akan menjadi kesembuhanmu. Persoalanmu hari ini saudara, ketika Tuhan balikan justru akan menjadi materi bagimu untuk menyaksikan begitu besarnya Tuhan. Tanpa itu bagaimana saudara bisa saksikan? Semuanya menjadi hal yang biasa-biasa saja. Dunia ini butuh sesuatu yang luar biasa saudara. Dan yang luar biasa itu terjadi kalau kita mengalami lembah. Dan di lembah kita mengalami pertolongan Tuhan. Lembah itu bicara tidak ada benteng. Memang tidak kelihatan ada benteng perlindungan, tapi kita tetap punya benteng perlindungan. Apa benteng perlindungan kita saudara? Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekalipun di lembah gak terlihat ada benteng, kita punya benteng yang gak terlihat. Apa benteng kita? Nama Tuhan. Nama Tuhan itu menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tapi bagi orang dunia lain saudara. Kota yang kuat
bicara benteng yang kuat, bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Pandemi membuktikan itu bisa hancur seketika. Karena pandemi gak dialami oleh 1 orang 2 orang toh. Seluruh dunia saudara. Ada saya dengar kesaksian anak Tuhan sungguh-sungguh saudara. Di sebuah kota di Pulau Jawa ini. Sebelum pandemi dia salah satu orang terkaya di kotanya. Bisnisnya jasa, akomodasi, penginapan. Saudara tahu 2 tahun orang gak kemana-mana. Gak ada tamu yang datang, dia punya karyawan, ada overhead cost yang harus dia berikan, dia keluarkan. Sampai dia harus jual hotelnya saudara, dia jual penginapannya, dia jual segala sesuatunya saudara. Dari orang paling kaya bisa terbalik begitu cepat. Tapi saudara, jangan pernah tinggalkan benteng perlindungan yang tidak kelihatan. Karena di situ ada jalan keluar. Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo, orang yang paling berhikmat di atas muka bumi ini berkata, orang yang keluar tembok dipagut ular. Jangan pernah keluar dari tembok saudara. Tembok kita itu ada. Jangan pernah jadi gak percaya sama Tuhan ketika engkau melihat, kok aku belum ditolong. Kok aku belum ngalamin apa-apa. Nah saudara tadi saya udah saksi ya. Saya bergerak di bidang pujian penyembahan. Tapi awalnya enggak. Talentanya juga kurang. Jadi nggak akan percaya saya bahwa Tuhan mau pakai saya di sana. Waktu saya kuliah dulu, masa pujian penyembahan lagi menggelora, saya juga suka menyembah di kamar saya. Dulu saya suka juga datang ke salah satu gereja GKNS di Bandung tuh di Soekarno-Hatta ya Pak Yopi ya. Pak Yopi itu kalau lagi memuji Tuhan tuh selalu rock and roll. Bayangkan saudara dari kita nyanyi yang konservatif, tiba-tiba nengok orang yang haleluya, glory, glory bagi sang raja. Terus musik itu rock and roll. Jadi saya itu walaupun jauh dari tempat kos saya datang ke sana saudara untuk mengalami glory-nya itu memuji Tuhan. Saya suka nyembah di kamar. Saya nggak bisa main gitar saudara. Main piano juga pas-pasan karena saya pemain piano klasik. Kalau dikasih not yang ada toge-toge kecambah-kecambah saya bisa. Tapi kalau disuruh main ngiringin langsung blank. Orang klasik kan biasanya gitu ya. Main gitar nggak bisa, tapi kan di tempat kos saya nggak ada piano, nggak ada keyboard, nggak bisa juga main alat musik lain. Nah yang paling gampang main musik itu kan gitar saudara ya. Dan saya satu rumah itu anak-anak Tuhan ya, yang sudah mulai pelayanan, perempuan-perempuan ya kami semuanya. Jadi ada gitar yang bergilir dari satu kamar yang lainnya. Mentor saya ajarin, kakak Roni saya ajarin. Nih kalau mau nyembah tak ajarin, kamu nyanyi semuanya nada dasar G mayor. Jadi saya cuma bisa main 4 chord gitar G, E minor, A minor, D. Jadi sebelum ada iklan teh yang terkenal tuh saudara saya sudah menemukan dulu. Apapun lagunya G mayor kuncinya. Nyanyi G mayor semuanya, so G mayor. Mulai ada lagu. Waktu itu saya cinta sekali saudara, rindu sekali Indonesia ini dimenangkan bagi Tuhan. Karena setiap kali kita ibadah masih pakai OHP. Di akhir ibadah itu selalu ditampilin gambar Indonesia. Ini selalu doain Indonesia, Indonesia. Jadi gak heran saudara, saya menulis juga lagu tentang Indonesia. Nah suatu ketika atas izin Tuhan lagu ini direkam tahun 90. G mayor kuncinya saudara. Saudara bahkan teman saya serumah aja gak percaya saudara saya bisa bikin lagu. Bayangkan dengan modal seperti itu saudara. Tapi tadi saya bilang Tuhan suka pakai orang tak berdaya untuk mempermalukan orang-orang yang tinggi saudara. Tahun 90 lagu ini direkam. G mayor kuncinya brother. Ini contoh aja saudara. Refrennya gini, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tahun 90 direkam, masih kaset saudara. Lagu ini bisa jadi berkat bagi bangsa. Dan waktu itu nomor 4, side A. Jadi saya tahu ini bukan lagu yang diunggulkan. Kalau zaman dulu kalau mau diunggulkan tuh lagunya nomor 1 saudara. Kalau nomor 4, mau ke nomor 4 gak bisa langsung pencet track 4, mesti di fast forward. Kelewatan nomor 5, balik lagi, kelewatan nomor 3 gitu saudara ya. Jadi bukan lagu yang diunggulkan. Tapi kemudian lagu ini direkam ulang karena 10.000 kopi ludes. Bikin lagi edisi kedua saudara.
Pak Weler datang ke rumah saya karena Pak Weler kan salah satu eksekutif produsernya. Kami mau rekam lagi. Tapi kali ini lagu nomor 4 jadi nomor 1. Merinding. Kalau Tuhan robos gitu, padahal saya tuh gak dipercaya saudara. Saking gigihnya bikin lagu Indonesia, saya bikin lagi lagu yang lain saudara. Tapi lagu ini jarang dinyanyikan, gak banyak orang yang tahu. Direkam juga sama Pak Weler. Teman-teman saya kumpul nyanyi lagu ini. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang. Harusnya kan pada Indonesia bangsa yang besar. Itu nulisnya nangis. Saya baca Yunus pasal 4 bagaimana Tuhan sayang sama Niniwe. Saya bilang Tuhan bangsaku ratusan juta jiwa bukan cuma 120.000 Tuhan. Teman-teman saya nyanyinya saudara. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang. Masihkah kau ingat sayang. Hujan rintik-rintik sayang. Dia menunggumu. Down saya saudara, gak bisa dipakai. Nah Tuhan itu tahu saudara, manusia itu gampang down. Makanya harus jadi pemuji. Karena Tuhan bilang orang yang suka memuji-muji Tuhan jalan gak pernah tambah lemes. Mazmur 84 berkata orang yang suka memuji-muji Tuhan berjalan tambah lama tambah kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pada saat saya mau down, Tuhan suruh saya tulis lagu ini. Padahal udah makin pinter loh saudara. Saya kasih lagu itu nggak ada orang yang mau rekam. Saya kasih lagu nggak ada orang yang mau rekam. Kan makin down. Benar nggak bisa jadi berkat. Jadi sudah lagu tadi nggak ada cerita lagi saudara. Padahal udah makin pinter, udah bisa di C mayor bikinnya saudara. Kan udah lumayan itu ya. Nggak ada yang mau nyanyikan. Tuhan suruh saya tulis lagu ini. Saya nggak mau. Udah dapat ayatnya, udah dapat melodinya. Kenapa nggak mau? Nggak cocok sama pengalaman hidup saya. Akhirnya kelak saya tulis lagu ini saudara. Kau beri yang ku pinta, aku sudah minta lama engkau nggak beri. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Aku cari lama aku nggak dapatkan Tuhan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Aku ketuk pintu enggak engkau bukakan. Tapi kualitas yada itu enggak gitu saudara. Mungkin saudara sudah doa lama Tuhan enggak ngalami terobosan. Tadi waktu lagu itu ditulis tahun 90 umur saya 23 tahun saudara. Jangan coba-coba keluarkan kalkulator untuk mengurangi dari tahun 2022. Saudara saya enggak ngalamin lagunya enggak ada yang mau terima saudara. Gimana saya mau tulis lagu ini Tuhan? Aku enggak ngalamin Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu terlalu melihat jawaban Matius 7 ayat 7. Ayo turun ke ayat 11. Ayat 11 berkata kalau Bapa di dunia ini yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapakmu yang di surga. Saya dapat benteng perlindungan yang kuat. Nama Yesus disebutkan, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, dan yang satu lagi Bapa yang kekal. Tidak ada hubungan yang lebih kuat. Tuhan dan hamba itu gak lebih kuat daripada seorang bapa kepada anaknya. Bapak peduli sama anaknya. Itu benteng perlindunganku yang kuat. Tidak ada rancangan kecelakaan dari bapa kepada anaknya. Amin saudara. Saya dapat ini saudara. Saya percayakan hidup saya kepada Bapa. Itu sebabnya saudara ada bagian yang terakhir. Ada Tuhan, ada musuh, dan ada Anda dan saya. Agen perantara yang tidak berhenti memuji, yang tidak gugur imannya. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Tapi ingat saudara dan saya hanya perantara. Jangan ambil glory bagimu. Jangan ambil glory bagiku. Kita hanya agent perantara. Tapi agent perantara ini bicara apa saudara? Nggak akan menyerah. Jadi Tuhan nggak bilang begini. Nah Julita aku mau buat mujizat bagimu. Plak. Enggak. Saya harus jalan. Saya lakukan. Saya harus kerjakan apa yang Tuhan sediakan depan saya. Dan tetap percaya saudara. Mazmur 84 ayat 5 tadi sudah saya bagikan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara,
umur 40 tahun saya baru punya album rohani. Saudara bisa bayangkan betapa lamanya. Dan ketika punya album rohani, saya banyak diundang di berbagai tempat. Saya banyak mengalami penolakan, kecuali di sini ya Bu ya. Ibu dulu terima saya dengan baik sekali. Padahal kemana-mana saya pelayanan saudara. Itu suka begini, loh ini toh yang namanya Julita Manik. Kenapa gak sama dengan sampul albumnya? Di sampul albumnya tuh saudara, kebanyakan filter. Kan namanya orang jualan ya. Jadi muka saya itu saudara, kerutnya semua dihapus. Suatu ketika saya baru tahu bahwa itu filteran saudara. Maksudnya terlalu banget filternya ketika seorang bapak bilang begini. Bercanda sih memang dia. Saya gak mau beli ini bukan kamu. Pak ini saya pak. Bukan. Loh kok bapak bisa bilang begitu. Ini Julita Manik yang di depan saya. Ada teh lalatnya. Kenapa di album ini tidak ada teh lalatnya? Jadi filternya kenceng banget saudara. Sampai teh lalatnya kehapus. Teh lalat itu gede saudara, tompel hitam. Kalau sampai itu bisa kehapus, saudara bisa bayangkan filternya kayak apa. Ini mah bukan ngapus kerut lagi saudara. Makanya ada orang undang begini, datang ya, nanti ini yang nyanyi. Kinclong banget, lalat pun akan tergelincir di pipinya. Ketemu saya saudara, wanita setengah tua. Banyak yang nolak saudara. Suami saya bilang udahlah, kalau saya pulang pelayanan tuh sering nangis. Sakit saudara, pedih. Dan saya bilang Tuhan kenapa mesti pakai saya di umur segini, kalau di usia segini artis rohani gak keterima umur 40 tahunan. Tapi Tuhan bilang, kau agen perantara, jalan terus. Saya jalan sampai umur 43 saudara, saya pelayanan. Sambil terus mau memuji Tuhan, karena memuji Tuhan membantu saya fokus sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi di umur 43 keadaan berbalik. Kalau Tuhan membalikkan itu lembah saudara. Refaim jadi Rafa, bagi Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan. Kita nunggunya lama, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Justru Tuhan memang sengaja tunggu saya makin tua. Karena kalau saya makin tua, mujizatnya makin hebat kan saudara. Kalau muda terkenal gampang. Dulu saya suka protes, Tuhan kenapa orang satu lagunya terkenal langsung keliling dunia. Kok aku enggak? Keliling RT aja enggak saudara. Rasanya mau protes, tapi Tuhan bilang percaya sama aku Bapak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, itu benteng perlindunganmu. Umur 43 terjadi terobosan saudara. Ada satu gereja, tak kenapa pas saya datang ke sana sebagai artis rohani, puji-pujian saya udah siap tertolak saudara. Tapi saya selalu datang walaupun saya ditolak. Makanya suami saya bilang, kamu tuh muka tembok. Udah tau ditolak masih datang. Udah gak usah. Saya tetap datang kalau itu ada di hadapan saya saudara. Saudara tapi ternyata gereja ini suka proses. Jadi ngeliat saya ngalami proses. Bu bisa gak bu isi kebaktian pujian khotbah. Loh saya gak pernah khotbah saudara. Sekarang saya mengembalakan jemaat bersama suami. Kalau dulu di komsel disuruh sharing, saya selalu bilang pas. Makanya hati-hati ngomong pas, jadi istri pastor nanti. Pas. Keseringan ngomong pas saudara. Nggak bisa sharing, disuruh khotbah. Mulai dari satu mimbar terus dengan kekuatan Tuhan. Saya sendiri nggak ngerti gimana saudara. Hari ini saya mau saksi kepada saudara. Makin tua malah makin jadi. Juli lalu saya ulang tahun 56 tahun Bapak Ibu Saudara. Nggak ada botoks-botoksan, nggak ada operasi plastik. Tapi Tuhan buka 3 generasi buat saya, sesuai dengan umur saya. Pertama, generasi orang tua, generasi usia emas. Kalau saya diundang situ mereka bilang begini, undang lagi dong itu Bu Julita Manik. Ini yang ngomong opa-opa ada tua. Yang kalau nyanyi temponya 60, 50, lambat sekali saudara. Karena saya bilang opa kau juga masih bisa berbuah. My life began at 40, opa juga bisa. Kaleb 85 tahun masih bisa berbuah. Langsung semangat kan saudara. Undang lagi tuh Bu Julita Manik. Waktu itu umur saya 48 tahun. Kalau tidak mau bilang jangan sombong-sombong. 2 tahun lagi welcome to the club. 2 tahun lagi jadi partai gitu loh saudara. Tuhan buka. Saya gak pernah proper kerja sesudah saya lulus dari ITB. Karena saya mau mengabdikan diri tulis lagu pelayanan. Tapi hari-hari ini Tuhan pakai justru ke gereja-gereja Tuhan buka dengan caranya yang ajaib. Lagunya gak ada lagu baru saudara. Ke kantor-kantor saudara mau ngomong apa saudara. Mereka hanya butuh satu pesan. Kau 20 tahun menanti, Tuhan masih bisa membuka jalan bagimu. Kami rindu terobosan juga terjadi di perusahaan kami. Dan yang terakhir, yang generasi paling impossible yang Tuhan buka saudara. Generasi anak muda. Saya pertama kali suruh khotbah di youth, saya kaget saudara. Muda banget. Tapi begitu saya selesai khotbah mereka bilang begini, manggil saya jadi berubah. Tadi waktu datang manggilnya Bu Ibu, pas pulang jadi Cece. Cece, kami juga mau menyembah Tuhan yang Cece sembah, yang sanggup mewujudkan mimpi yang sudah hampir pupus. Saudara,
Begitu kalau Tuhan menerobos. Tapi yang dibutuhkan, kita kenal Allah yang menerobos. Gak takut sama masalah saudara. Dan yang terakhir, giatlah selalu berjalan di dalam Tuhan. Amin, saudara diberkati. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta Tuhan, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa bagi kami. Kami kenal namamu Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Engkau menerobos berjalan di depan kami Tuhan. Sendirian Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, Kau akan menerobos buka jalan-jalan kami. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Pesan saya jangan cepat-cepat pulang, nanti selfie aja sama ibu. Ini pengarang lagu. Tapi waktu duduk ya, saya pikir ya cara memproses pikiran itu penting. Kalau orang gak ada Tuhan, dia bagaimana menghadapi kesulitan? Mereka mengeluh. Tapi orang Kristen tadi digambarkan, ini cara berpikir ya. Orang Kristen dia berubah jadi nyanyian. Kemarin saya ke Bandung sama Bugem. Ada lagu, kau selalu punya cara untuk menolong. Saya bilang, Bugem, this is my song. Ini lagu saya. Karena ketika kesulitan saudara nyanyi, ternyata ada jalan. Tadi bener loh. Orang Kristen tuh makanya di Ambon, di Sumatera Utara orangnya pinter-pinter nyanyi. Kenapa? Karena nyanyi terus. Saudara juga harus biasakan nyanyi. Fales, it's okay. Namanya jazz. Fales sedikit, miring-miring lagunya. It's okay. Saudara nyanyi aja.
Kalau Bugem mau pimpin pujian dia nyanyi. Nyanyi dari hari Kamis tuh. Kadang-kadang dia nyanyi sendiri. Baik, kita akan edarkan kantong kolektor sambil melihat akan pengumuman sebelum saya akan akhiri kebaktian ini. Saya persilakan bagi yang bertugas dan dinyalakan pengumumannya. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa bukan? Sungguh sebuah sukacita besar bagi kita semua bisa kembali berkumpul dan beribadah bersama di ibadah raya minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah hari ini. Kiranya Anda merasakan kehangatan hadirat Tuhan di ibadah hari ini. Mari kita simak warta gereja untuk mengetahui informasi dan berita mengenai pelayanan dan informasi gereja selama sepekan ke depan. Halo sahabat Youth, yuk bergabung bersama kami dalam ibadah Youth yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober jam 6 sore di Agape Hall. Minggu ini kita akan nonton bareng loh, so ditunggu kehadirannya. God bless you. Shalom adik-adik, ayo kita datang ke gereja untuk sekolah minggu, karena ibadah Agape Kids sudah onsite loh. Kelas Agape Kids pagi mulai jam 7, dan kelas Agape Kids siang mulai jam 10. Oke adik-adik, kita tunggu kehadirannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kabar gembira, gereja kita bekerja sama dengan PMI Banten kembali akan melaksanakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Oktober 2022 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di area parkir lantai 1 gedung gereja. Oleh karenanya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Setetes darah kita guna bagi kehidupan orang lain. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Sofian Chen, usia 57 tahun, suami dari Ibu Aven, papa dari Rachel, meninggal pada hari Senin 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Siloam, dikremasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat di Oasis Jatium. Gembala, pengurus, dan jemaat menyampaikan empati yang dalam. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Thank you for the things you provide for me. Thank you for Bagi jemaat yang rindu mendukung misi pelayanan Lumuk, dapat mentransfer dana ke rekening 27700000665 Bank Maybank Cabang Sumarekon Serpong atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin kita semua percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar dalam hidup kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita sama-sama katakan kepada saudara-saudari kita, Yesus mengasihimu. Selamat hari Minggu. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian kita. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa di surga, mengucap syukur oleh karena kasih kebaikan-Mu. Pada pagi siang hari ini kami
mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami semua berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Julita Manik yang beserta suami juga menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menuntun, memimpin pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati keluarganya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Pak Supeno, Pak Gembala Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan juga menyertai Pak Supeno, Ibu Gembala, keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan hamba berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang setia datang kepada Tuhan. Biar setiap pergumulan, setiap harapan dan doa mereka bawa kepada Tuhan sumber jawaban, sumber kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami yang mendengar firman-Mu hari ini menjadi apa yang kami percaya. Kami menjadi membawa pengaruh-pengaruh yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, kasih yang melampaui segala akal pikiran kita melalui persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu. Shalom.